Jumpa lagi podcastnya suka ngopi terus. Main gitar lah gitu. Iya bang, supaya lebih refresh bang. Tapi tetap aja yang nonton dikit. Bang, ini kan kita baru selesai sidang tadi. Dan kalau saya secara pribadi melihatnya pesimis, hopeless, nggak ada harapan. Karena pemerintah sudah memberikan informasi 14 Maret akan ada sidang kembali. Dan itu sebenarnya sidang kedua bang ya. Karena kalau kita lihat dari keterangan tadi kan seharusnya kan sidang pertama setelah dikeluarkannya Perpu itu kan harusnya tanggal 16 Februari. 14 Maret itu sidang keduanya. Dan ditambah lagi ada, kalau pandangan saya mungkin nanti Bang Hafid bisa ngasih pendapat. Kalau pandangan saya ada pembelahan nih bang di hakim. Ada yang melihat bahwa memang ada persoalan terhadap terbitnya Perpu, tapi ada yang malah memberikan penguatan agar membenarkan bahwa memang dalam kondisi saat ini yang penuh ketidakpastian, hakim ngomong seperti itu tadi sendiri, dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, ya Perpu merupakan sarana yang paling tepat. Saya nggak tahu menurut Bang Hafid apakah ini bagian dari pengarahan atau bagaimana? Iya, sebenarnya pada dasarnya biasa kalau dalam suara itu terbelah begitu. Justru itu akan merangsang pihak lain sebenarnya agar memiliki satu perdebatan yang cukup fundamental ketika ada pihak yang berseberangan. Walaupun itu terkesan jadi terlihat kayak nasihat, harusnya diberikan di sidang pertama kalau buat pemohon. Iya, iya. Pertama itu dulu bahwa itu pada umumnya biasa. Misalnya ketika ada sekian banyak hakim itu terbelah, kecuali hakimnya hakim tunggal, maka dia punya tafsiran sendiri. Kalau tadi kita saksikan persidangan kan memang ada yang seolah ya ingin betul-betul mendapatkan masukan, ya, ingin betul-betul mendapatkan objektivitas daripada kenyataan yang ada, gitu kan. Tapi ada juga yang seperti sudah memiliki kesimpulan, gitu. Iya benar. Ya kan, bukan lebih kepada pengayaan, bukan lebih meminta agar diperjelas keterangannya, tapi lebih kepada kesimpulan. Mungkin di beberapa kasus juga ada hal yang seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya Mas Victor adalah bagaimana dengan pandangan saya menganggap bahwa ya itu bagian daripada dinamika. Seperti khusus seperti pemeriksaan pendahuluan. Ya. Berarti hakim memberikan kesempatan kayak pemohon. Betul. Di sidang pertama ada nasihat. Betul. Begitu pemerintah ngasih keterangan dikasih nasihat nasihat juga. Persoalannya pemberian nasihat kepada pemerintah atau pihak lain itu nggak ada selain dengan pemohon. Benar. Iya kan? Benar. Nah, ini seolah dinasehati, gitu kan. Dinasehati diberikan dan bahkan dituntun. Diberikan clue-clue gitu kan. Yang kita sih sendiri menyayangkan itu. Gitu kan. Padahal tapi menurut Bang Hafid seharusnya lazim itu nggak boleh Bang ya? Karena bahkan sudah sampai mengarah kepada kesimpulan kan? Secara aturan kan tidak ada yang mengatur itu. Etik lah setidaknya. Tapi kalau saya misalnya, saya menempatkan diri saya tidak lebih mengarahkan kepada pernyataan, tapi pertanyaan, gitu kan. Pernyataan itu kan semacam sebuah pernyataan, stats itu kan, gitu kan. Tidak meminta apa-apa, gitu kan. Hanya mencoba memberikan satu pandangan bahwa ini bisa menguatkan keterangan pemerintah, kan gitu sebenarnya. Yang harusnya pernyataannya bisa lebih general, tidak menusuk, gitu. Nah, jadi maksudnya kalau untuk memperkaya seharusnya pertanyaan ya. Pertanyaan, bukan pernyataan yang bahkan malah kemudian mengarah kepada kesimpulan. Persis, gitu. Dan kita kan sebagai pemohon merasa ya gimana ya, gitu kan? Kok ada clue-clue tertentu, gitu kan? Yang sebenarnya clue-clue itu masih bisa disamarkan state-nya, gitu kan? Tidak vulgar lah. Nah, berarti dengan kondisi seperti ini, Bang,
sidang hari ini tanggal 9. Sementara tanggal 14 itu sudah mulai pembahasan, tapi MK malah mengagendakan tanggal 23, gitu kan? Kalau dari Bang Hafiz sendiri melihat potensinya gimana nih, Bang? Kalau saya kan saya udah mengatakan udah ini pasti gugur lagi nih, kehilangan objek lagi nih. Udahlah anggap aja jadi buat kayak kita diskusi-diskusi lah gitu kan, memperkaya khasanah. Iya. Kayak kuliah lah gitu. Ya, ikhtiar itu kan tetap perlu. Siap. saya khawatir ini jadi mahkamah kuliah gitu. Ya, memang Mahkamah Konstitusi tempat kita berdebat secara elegan. Benar. Ya. Dan harus ada putusannya kan. Betul. Tapi ini kan 29 kasus Perpu, semuanya NO selain yang ditarik. Ya. Tapi saya sih masih berpikir mungkin walaupun kecil ya. Tapi bisa memberikan harapan. Pertama begini. Gimana tuh, Bang? Suasananya kan berbeda antara Perpu yang dulu-dulu ya, yang ditolak itu, yang di NO itu, dengan Perpu yang sekarang. Ada pembelahan tentang masa sidang. Gitu kan. Kita mengetahui beberapa Perpu diketok pada masa sidang yang sama. Jadi pembicaraan tingkat 1 dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat 2 tidak dengan jeda waktu yang cukup lama. Sebentar. Kalau ini ada masa reses 1 bulan, harus tunggu. Ya kan. Jadi harapannya di situ. Harapannya sebenarnya mau nggak sekarang mahkamah paling tidak melihat bahwa ini kenyataan yang berbeda. Iya. Dan juga kan ditambah dengan ini kan, ditambah dengan tanggal 14 ini sudah mulai pembahasan di DPR, dan potensi disetujuinya juga pasti akan lebih dulu daripada tanggal 23. Betul, kan gitu. Betul. Terus yang kedua juga MK malah kok memisah keterangan pemerintah dengan DPR. Kan biasanya kan bisa dibarengin. Kenapa ini dipisah? Gitu kan, artinya semakin mengesankan ada upaya untuk memperlama waktu. Iya, sebelum jawab itu, saya mau menyampaikan dulu, MK mau nggak mau harus mempertimbangkan pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2 di DPR. Untuk bisa memeriksa pokok perkaranya berupa entah itu pokok perkaranya akan diperiksa bahwa perpunya sudah disetujui oleh paripurna, pembicaraan tingkat 2 gitu kan. Tapi harus diputus dulu mau nggak mau, harus dipertimbangkan dulu. Dan itu bisa dilakukan di provisi sebenarnya, Bang. Persis. Apakah itu semua sudah memenuhi asas gitu ya, memenuhi secara konstitusional menjadi undang-undang. Iya, bahwa itu menjadi satu kesatuan pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2 yang jeda waktunya berbeda, kepotong reses itu. Ini kan kalau menurut saya belum pernah kita alami gitu ya. Sehingga ini mau nggak mau harus dipertimbangkan MK gitu. Nah, kalau tadi seperti itu, saya juga nggak sependapat kalau DPR dipanggil. Iya kan, aneh itu, Bang. Karena yang bikin Perpu itu presiden. Iya, dan DPR tahu apa gitu kan? Iya. Atau DPR mungkin dipanggil karena kemarin sudah sidang paripurna, sidang pembicaraan tingkat 1. Tapi dalam kan rangka kalaupun mau dipanggil, harusnya yang dipanggil juga jangan cuma yang menyetujui, yang menolak juga harusnya juga dipanggil. Iya, DPR ini kan jadi persoalan. Secara lembaga mungkin akan mewakili itu. Ya, nah, kan? Ini jadi makanya itu yang saya katakan, ini jadi persoalan ketika MK memanggil DPR dalam pengujian Perpu, sementara di DPR itu kan ada juga yang menolak, yang punya hak suara juga. Nah, kenapa kalau misalnya mau dipanggil DPR, bagaimana dengan yang menolak ini kan gitu? Sementara dalam alasan yang disampaikan oleh Partai Demokrat, kalau saya nonton waktu itu di ininya, dia malah sebenarnya kecewa gitu, bahkan sampai mengatakan ini merupakan satu bagian dari pembangkangan terhadap konstitusi gitu. Nah, terhadap sikap ini kan kemudian menjadi kalah hanya karena suara terbanyak kan gitu. Nah, lalu suara terbanyak ini dibawa ke MK untuk didengarkan, yang sebenarnya nggak perlu. Ya itu dia, kalau DPR ditanya soal kegentingan memaksanya bingung, bukan DPR yang menentukan kegentingan memaksa. Sebenarnya yang perlu dicari jawabannya kan itu, Bang ya, cuma itu aja kan. Apakah dikeluarkan, karena ini kan uji formil juga, Bang, bukan uji material kan gitu. Apakah dikeluarkan dengan konteks kegentingan memaksa? Atau mungkin untuk ingin mengetahui hubungan selama 11 bulan itu, tadi kan seperti tanya tuh, selama 11 bulan apakah sudah ada koordinasi dengan DPR, mungkin itu kali yang mau didalami ya? Iya, jadi itu penasaran aja. Jadi sidang besok itu kepo. Iya, DPR itu mau dipanggil mau buat apa? Jadi mahkamah kepo lagi. banyak banget istilahnya. Ya, tapi ya
Ya karena itu sudah melalui RPH ya. Ya sudahlah gitu kan, kita mau seperti apa sih, karena memang aturan mainnya di MK seperti itu. Tapi harapannya sebenarnya MK bisa mempertimbangkan ya kondisi-kondisi. Iya, gitu memang ya. sangat disayangkan sih kalau sampai kasus ini menjadi gugur lagi Bang ya. Padahal bisa menjadi bisa dikatakan role model lah saat perkara pertama Perpu uji formil. Kalau ini sampai kemudian MK bisa menjawab pokok perkaranya dan ya terserah mau menolak ataupun kabul silahkan lah. Itu kepentingan MK. Tapi setidaknya ada jawaban. Karena kalau NO kan pokok perkara tidak dipertimbangkan nanti Bang. Betul. Kan gitu. Pastinya kalau begitu. NO kan pertimbangan hukumnya pasti kan tidak mempertimbangkan pokok perkara. Gimana tuh Bang? Iya. Aduh. Ya kalau dipikir-pikir kita belum tahu ya apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh mahkamah. Iya. Dengan memberikan. Tapi saya pikir begini. Sepertinya permintaan kita kemarin sebenarnya nggak ada masalah ketika dikabulkan oleh mahkamah. Toh sidang yang dibuka setelah pemeriksaan perbaikan itu kan keterangan semua. Benar. Ya kan, keterangan pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli, keterangan pihak terkait. Kenapa nggak dijadikan satu? Kenapa nggak dijadikan satu? Nah, itu. Kan sama-sama keteranran, kecuali ada acara replik, duplik, ya kan. Tapi kan ini keterangan. Itu. Jadi ya seperti ikhtiarnya agak kurang kalau saya ngelihatnya, gitu kan. Memang beda nih jawaban yang berpengalaman dengan yang masih baru mulai gitu kan. Kalau gue kan hajar-hajar aja gitu. Gitu. Oke Bang, thank you Bang. Ya. Nanti kita ketemu lagi tanggal 23 Bang ya. Ya, 23 insya Allah. Oke, sip.